Khattab dengan tangan kanannya, lalu mengangkat tangan Abu Ubaidah bin Jarrah dengan tangan kirinya. Lalu mengatakan, pilihlah salah satu dari dua orang ini yang kalian sukai. Umar lalu berkata, demi Allah tidak ada kalimatnya, kalimat Abu Bakar yang aku benci kecuali ini. Aku tidak ingin itu. Ya. Bagaimana bisa aku memimpin satu kaum sementara di tengah mereka ada Abu Bakar Siddiq yang merupakan sahabat dan pendamping Rasulullah SAW di dalam gua atau Jabal Thur saat hijrah ke Madinah. Juga Nabi SAW memerintahkan ia mengimami kalian di saat beliau SAW sedang sakit. Maka siapa di antara kalian yang bisa mengimami Abu Bakar dalam sholat setelah perintah Nabi SAW padanya? Manusia tidak tahu harus berbuat apa setelah meninggalnya Nabi SAW pada saat itu. Orang bingung, apa yang harus dilakukan nih? Siapa yang harus memimpin sekarang? Apa yang harus dilakukan oleh muslimin? Bagaimana dengan nasib pasukan Usama bin Zaid? Maka yang pertama berkumpul memikirkan jalan keluar waktu itu, waktu jenazah Nabi SAW baru akan diurus, adalah kaum Ansar. Kaum Ansar pada saat itu. Maka orang-orang Ansar berkumpul di sebuah kebun namanya Thaqifah. Kebetulan kebun itu punyanya ya suku Sa'ad, yang dikenal dengan Thaqifah Bani Sa'ad. Ya tentu tempat ini kalau saya tidak salah sampai hari ini masih ada ya. Jadi ada di belakang perpustakaan Raja Abdul Aziz, itu ada sebuah kebun yang dipagari dan masih rimbun, itu yang dikenal dengan tempatnya Bani Thaqifah berkumpul atau tempatnya berkumpulnya orang-orang pada saat itu. Maka ada dua orang Ansar pada saat mengetahui seluruh orang-orang Ansar sedang berkumpul untuk memilih pemimpin setelah meninggalnya Nabi SAW, karena tidak mungkin Madinah tanpa pemimpin. Maka ada dua orang dari Ansar yang mulia, sahabat mulia, bernama Uwain ibn Sa'idah dan yang kedua Ma'an ibn Adi. Ya. Uwain bin Sa'idah dan Ma'an ibn Adi ini adalah orang-orang yang punya kedudukan sangat tinggi di sisi ya muslimin. Kalau kita mau tahu kedudukan dua sahabat ini, kalau Uwain bin Sa'idah, dialah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 108 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la takum fihi abada, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin haqqan taquma fi rijalun yuhibbuna an yatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Janganlah kamu salat hai Muhammad dalam masjid itu selama-lamanya, maksudnya Masjid Dirar yang dibangun oleh orang-orang munafik. Sesungguhnya masjid yang didirikan di atas ketakwaan, maksudnya Masjid Kuba, sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya, dan di dalamnya atau di sekitarnya terdapat orang-orang yang suka membersihkan diri, suka bersuci. Dan ini ayat ini turun kepada sahabat yang mulia ini. Dan sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih, karena Uwain bin Sa'idah radhiyallahu anhu, beliau kalau bersuci, beliau menggabungkan antara istinja sama istijmar. Selain menggunakan air, beliau juga menggunakan batu. Sementara Ma'an bin Adi radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang kedua tadi, saat orang-orang berkata, kami berharap meninggal sebelum mewahyi utusan Allah. Jadi ada sahabat-sahabat di akhir-akhir hidup Nabi SAW, mereka sempat berkata, ya Rasulullah, kami berharap meninggal sebelum Anda supaya kami tidak melihat Anda meninggal. Maka kata Ma'an bin Adi, tidak. Kalau aku justru memohon kepada Allah agar aku wafat setelah meninggalnya Nabi SAW, dengan tujuan agar aku bisa membenarkan beliau pada saat beliau hidup dan juga pada saat beliau sudah meninggal. Jadi dua sahabat ini mulia. Nah, dua sahabat ini dari Ansar, tahu kalau sukunya lagi berkumpul untuk memilih khalifah, maka keduanya segera keluar mencari para muhajirin, karena ini tidak boleh diputuskan sepihak. Maka Umar bin Khattab, Abu Ubaidah dan Abu Bakar radhiyallahu anhum majma'in mendengar kejadian tersebut kalau orang-orang Ansar sedang kumpul, maka ketiganya pun jalan ya, kemudian meninggalkan masjid Nabi SAW. Tadinya mereka mau terlibat dalam pengurusan jenazah, gitu kan? Dan ini perlu digarisbawahi pada saat itu nanti kan kita ceritakan, kalau yang mengurus jenazah Nabi SAW adalah para keluarganya, terutama Ali bin Abi Thalib terlibat dalam masalah ini radhiyallahu ajma'in. Maka pergilah Abu Bakar, Abu Ubaidah dan Abu Bakar radhiyallahu anhum kemudian pergi ke sana menyusul. Di tengah jalan mereka bertemu dengan Uwain dan Ma'an, dua sahabat dari Ansar. Lalu keduanya mengatakan, kalian kaum muhajirin, pendamping Nabi SAW, maka ambillah keputusan dan tidak usah mempedulikan keputusan Ansar. Ya. Dan ini pelajaran penting teman-teman, bagaimana iman kalau sudah membara dalam hati seorang muslim, dia tidak pedulikan lagi masalah sukunya, ya masalah keluarganya, yang dia pikirkan adalah maslahat agama Islam. Bagaimana Islam bisa dipertahankan. Padahal dia bisa saja biarkan sukunya menjadi pemimpin, tapi ini enggak.
Lalu kemudian Abu Bakar pun berkata, ya, tidak, demi Allah, tapi kita akan berkumpul dengan saudara-saudara kita dari Ansar agar tidak terjadi perpecahan di tengah umat. Maka mereka pun bersama-sama menuju ke Bani Thaqifah, atau tadi ya menuju ke perkebunan Thaqifah Bani Sa'ad, di perkebunan suku Sa'ad. Pada saat berkumpul Muhajirin dan Ansar, dan Muhajirin cuma ada 3 orang pada saat itu, sisanya orang-orang Ansar. Maka Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, pemimpin orang Ansar, berkata, berdiri lalu memuji Allah Subhanahu wa taala dan membaca salawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, wahai sekalian Ansar, kalian termasuk orang-orang yang awal menganut agama ini serta memiliki kedudukan dalam Islam yang tidak didapatkan oleh suku lain dari bangsa Arab. Sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menghabiskan beberapa tahun di kaumnya untuk mendakwai mereka di Mekah agar menyembah Ar-Rahman, Zat yang Maha Penyayang, Allah, dan meninggalkan menyembah berhala, sementara tidak beriman dari kaumnya kecuali sedikit saja, dan mereka tidak mampu menolong Nabi SAW serta memenangkan agamanya. Juga mereka tidak mampu menolak keburukan yang terarahkan kepada mereka sampai Allah menghadirkan kalian dan memberikan kesempatan mulia dan melimpahkan nikmat, ya, dengan mengaruniakan kepada kalian beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, serta menolongnya, ya, menolong Nabi SAW. Juga para sahabat-sahabatnya hijrah dari Mekah serta mempertahankan agamanya, juga berjihad melawan musuh-musuhnya, musuh Nabi SAW. Dan kalian sangat tegas dalam memperjuangkan agama Islam sampai seluruh jazirah Arab menganut agama Islam. Akhirnya Allah memuliakan agama dan membinasakan musuh-musuh dan membuat kalian berkuasa terhadap bangsa Arab, serta Allah mematikan utusannya, ya, maksudnya Nabi SAW, sementara ia Allah dan utusannya ridho pada kalian. Oleh karena itu, kalian adalah orang yang berhak atas keputusan kepemimpinan setelah meninggalnya Nabi SAW, maka putuskanlah. Mendengar statement Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab berkata, aku sudah menyusun jawaban dengan susunan kata-kata untuk menjawab perkataan atau pernyataan Sa'ad. Pada saat Sa'ad selesai, Umar bin Khattab ingin berdiri, maka Abu Bakar pun menahan tangannya seraya berkata, tenanglah wahai Umar. Lalu Umar duduk kembali, lalu Abu Bakar mulai berkata, mengatakan setelah memuji Allah Subhanahu wa taala sebagaimana layak dipuji sebagai pencipta, dan juga ya membacakan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, wahai sekalian manusia, kami kaum Muhajirin adalah orang-orang yang pertama menganut Islam. Tersucikan nasab-nasab kami, terdekat rumahnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau di Mekah kami tetangga Nabi sallallahu alaihi wasallam, memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama, paling banyak keturunannya dari bangsa Arab, paling dekat kekerabatannya dengan Nabi SAW. Kami menganut Islam sebelum kalian, dan kami didahulukan dalam Al-Quran dari kalian, sebagaimana Allah yang Maha Tinggi telah berfirman. Ini disebutkan dalam surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 100. Abu Bakar membaca ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Di sini kata muhajirin didahulukan. Walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu wa 'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَ الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan Muhajirin dan Ansar. Abu Bakar mengatakan dalam Al-Quran kami dahulukan baru kalian. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, siapa pun mencontohi para sahabat ini, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya karena dan itu adalah kemenangan yang besar. Lalu Abu Bakar berkata radhiyallahu anhu, kamilah Muhajirin dan kalian adalah Ansar, saudara kami dalam agama, partner kami dalam kebaikan, penolong kami dalam menghadapi musuh, dan sungguh kalian telah tepat dan tegas. Semoga Allah membalas kalian dengan kebaikan. Maka kepemimpinan di tangan kami dan kalian adalah pendamping kami. Ketahuilah bahwa tidak ada pemimpin kecuali dari Quraisy, maka jangan kalian mengalihkan hak tersebut dari saudara-saudara kalian Muhajirin. Karena ini memang ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, kalau bertemu antara satu orang Quraisy dengan orang biasa dari Muslimin dan padanya ada sifat-sifat kepemimpinan, maka dia didahulukan. Umar bin Khattab berkata, demi Allah, tidak ada satupun kalimat yang diucapkan Abu Bakar tadi kecuali aku sudah niat untuk mengucapkannya. Aku sudah menyusun kata-kata yang sama sebenarnya.
Lalu Abu Bakar berkata lagi, ketahuilah, kalau aku memilihkan untuk kalian, kalau aku pribadi kalian mau dengar, ya, salah satu dari kedua orang ini. Lalu Abu Bakar mengangkat tangan Umar bin Khattab dengan tangan kanannya, lalu mengangkat tangan Abu Ubaidah bin Jarrah dengan tangan kirinya. Lalu mengatakan, pilihlah salah satu dari dua orang ini yang kalian sukai. Umar lalu berkata, demi Allah tidak ada kalimatnya, kalimat Abu Bakar yang aku benci kecuali ini. Aku tidak ingin itu. Ya. Bagaimana bisa aku memimpin satu kaum sementara di tengah mereka ada Abu Bakar Siddiq? Maka Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu dalam keadaan sakit saat berbicara, dan setelah berbicara ia duduk di sudut kebun dengan menutupi badannya dengan jubah. Ya. Pada saat itu tidak menanggapi apa-apa karena dia yang bicara tadi. Berdirilah seorang dari Ansar bernama Khabbab ibn Munzir radhiyallahu anhu. Seraya berkata setelah memuji Allah dan membaca salawat untuk Nabi SAW, ia berkata, solusi dariku ialah sekali dari kalian wahai muhajirin pemimpin dan sekali dari kami Ansar. Lalu kemudian dia duduk. Orang-orang bingung dan masing-masing mengucapkan pendapatnya. Melihat keadaan tersebut, maka Umar bin Khattab berdiri seraya berkata, wahai sekalian manusia, ini adalah Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan sahabat dan pendamping Rasulullah SAW di dalam gua atau Jabal Thur saat hijrah ke Madinah. Juga Nabi SAW memerintahkan ia mengimami kalian di saat beliau SAW sedang sakit. Maka siapa di antara kalian yang bisa mengimami Abu Bakar dalam sholat setelah perintah Nabi SAW padanya? Maka tidak seorang pun pada saat itu berdiri, tidak ada yang menjawab. Melihat kejadian tersebut, maka Umar berkata, ulurkanlah tanganmu wahai Abu Bakar. Maka Abu Bakar membuka telapak tangannya. Lalu Umar pun memegang tangan Abu Bakar sambil mengatakan, aku membaiatmu wahai Abu Bakar. Bishr bin Sa'ad dari kaum Ansar segera berdiri radhiyallahu anhu, lalu meletakkan tangannya di atas tangan Abu Bakar dan mengatakan, aku membaiatmu wahai Abu Bakar. Lalu setelah itu, setelah dua orang ini berlomba-lombalah orang-orang pada saat itu memegang tangan Abu Bakar sambil membaiatnya sebagai pemimpin. Pada saat itu hari Senin, ya, jenazah Nabi SAW masih di rumahnya. Maaf, ini ada yang mengatakan hari Senin, ada yang mengatakan hari Selasa, ya. Dengan demikian muslimin pada saat itu sepakat pemimpinan Abu Bakar, namun jenazah Nabi SAW masih di rumah, ya. Pada hari itu di waktu sholat duhur, Abu Bakar naik ke atas mimbar. Umar mendahuluinya dan mengatakan, sebentar Abu Bakar, izinkan aku berbicara terlebih dahulu. Maka Abu Bakar pun mengizinkan Umar yang lalu ke mimbar dan berkata, wahai sekalian manusia, setelah balik dari Bani Thaqifah ini, ya, dari perkebunan tadi, masuk dalam masjid, niatnya ingin mengurus jenazah Nabi SAW, tapi karena sudah tiba waktu sholat duhur, maka Abu Bakar ingin naik dari mimbar, ingin menyampaikan sesuatu. Lalu Umar meminta waktu dulu. Lalu Umar berkata, wahai sekalian manusia, ketahuilah, perkataanku kemarin bahwasanya Rasulullah SAW belum wafat adalah godaan syaitan dan tidak benar. Ketahuilah bahwa sungguhnya orang-orang telah sepakat memilih sahabat Nabi kalian yang telah menemaninya di dalam gua saat hijrah. Maka berdiri dan baiatlah ia. Maka berdirilah seluruh muslimin membaiat Abu Bakar pada saat itu, ya, ke atas mimbar, dan kemudian Abu Bakar berkhutbah. Khutbah yang masyhur dari Abu Bakar pada saat itu, ini menjelang waktu sholat duhur, ya. Maka Abu Bakar mengatakan setelah memuji Allah SWT dan membaca salawat kepada Nabi SAW, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku telah terpilih di antara kalian dan bukan berarti yang terbaik di antara kalian. Jadi aku sekarang dipilih, tapi bukan aku berarti yang terbaik di antara kalian, cuma sudah dipilih jadi pemimpin, ya. Dan ini tentu bentuk tawadhu dan merendahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, karena dia adalah cerdas, adalah terbaiknya umat ini, ya. Dan ini disepakati oleh Sunnah wal Jamaah, orang yang paling afdal setelah para nabi-nabi adalah Abu Bakar. Di kalangan sahabat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW pun tidak ada yang sama setingkat dengan Abu Bakar. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis sahih, kalau seandainya iman Abu Bakar ditimbang di sebuah timbangan dan iman seluruh umat ini ditimbangkan yang lain, maka tetap akan lebih berat imannya Abu Bakar, ya. Bila aku benar, maka dukung dan tolonglah aku. Bila aku buruk, maka ingatkanlah dan luruskanlah aku. Prinsipku, kejujuran adalah amanah, dan kebohongan adalah pengkhianatan. Artinya dalam hidupku aku akan selalu jujur. Makanya beliau dapat julukan As-Siddiq, ya. Dan kebohongan bagiku pengkhianatan. Artinya aku tidak akan bohong dan juga aku akan menghukum orang yang bohong. Siapapun yang lemah di antara kalian pasti akan kuat di sisiku sampai haknya kembali insya Allah. Jadi selalu walaupun dia lemah,
dia akan kuat di sisiku, aku akan tolong sampai haknya dia kembali. Siapapun yang kuat di antara kalian pasti lemah di sisiku sampai aku mengambil hak orang lain darinya, insya Allah. Sebagian muslimin pada saat itu menyangka bila mengucapkan, maaf, ini tambahan saya dari saya di tulisan ini, ada sebagian umat Islam menganggap kalimat insya Allah berarti tidak pasti. Ini perlu diluruskan ya. Semestinya kita kalau memastikan sesuatu katakan insya Allah, itu berarti pasti. Datangnya rumah saya insya Allah, itu berarti iya saya akan datang. Kadang-kadang ada orang begitu, ikhwan dan akhwat pun sudah ikut ta'lim ya. Kadang-kadang pada saat dia mengajak datang ke rumah saya, temannya bilang insya Allah, jangan insya Allah dong ya. Bilang iya pasti, nah itu sudah pasti ya. Iya insya Allah itu pasti ya. Makanya Abu Bakar mengucapkan insya Allah, dan jangan sampai salah faham dalam ucapan Abu Bakar ini seakan-akan Abu Bakar hanya menjanjikan saja, tidak. Memang itu kalimatnya. Lalu beliau melanjutkan mengatakan, ketahuilah tidak ada kaum muslim yang meninggalkan jihad kecuali Allah akan menimpakan kepada mereka kehinaan. Maksudnya adalah mereka akan ya, dikalahkan, dihinakan oleh musuh. Ketahuilah tidak ada maksiat yang menyebar di satu kaum kecuali Allah akan meratakan pada mereka semua siksaan dan bencana ya. Bahkan dari statement Abu Bakar ini dikatakan kalau seandainya mayoritas masyarakat berbuat dosa dan tidak ada yang mengingatkan, maka pasti Allah akan hinakan mereka. Taatlah kepadaku saat aku taat kepada Allah dan Rasulnya. Bila aku tidak mentaati Allah dan Rasulnya, maka tidak ada ketaatan kepadaku. Sekarang bangunlah dan dirikan solat kalian. Maka diiqamahkanlah solat duhur pada saat itu, dan akhirnya terpilihlah Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah muslimin. Kejadian ini tentu terjadi pada saat hari Selasa, tepatnya tanggal 13 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Saat itu, beberapa kerabat Nabi SAW berkumpul untuk mengurus jenazah Nabi SAW. Maka berkumpullah Ali bin Abi Thalib, Abbas bin Abdul Muttalib, Fadl bin Abbas, Qutun bin Abbas, ya, Qusala bin Zaid, Sakran, maula Nabi SAW. Semuanya sepakat memandikan jenazah Nabi alaihi salatu wassalam. Dari sini ada kejadian tentu pada saat proses kematiannya Nabi SAW, pengurusan jenazah. Ini yang kita tutup pertemuan kita dengan ini ya. Pada saat itu ada seorang sahabat bernama Qais ibn Suhaili radhiyallahu anhu meminta izin masuk ke rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha seraya berkata kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, atas nama persahabatan dan cinta kami kepada Nabi SAW, izinkan aku ikut mengurus jenazah Nabi SAW. Lalu Ali pun mengizinkannya ya. Dan ini tentu Qais termasuk salah satu sahabat Ansar yang hadir di perang Badr ya. Dan satu-satunya yang bukan kerabat Nabi SAW mengurus jenazah cuma ini saja. Biasanya kan sunnah Nabi SAW memang yang mengurus jenazah adalah kerabat. Saat mereka sudah sepakat akan memandikan Nabi SAW, mereka bingung apakah baju Nabi SAW dibuka atau dimandikan dalam berpakaian. Karena biasanya jenazah dibuka pakaian. Apakah Nabi SAW ditelanjangkan dibuka pakaiannya atau tidak? Dalam kondisi demikian, tiba-tiba mereka semuanya mengantuk dan secara samar mereka mendengarkan suara dari pinggir dinding rumah Nabi SAW yang mereka dengar mandikan Rasulullah SAW dengan pakaiannya ya. Maka pada saat itu Ali pun mendengarkan kalimat tersebut, lalu dia mengatakan kepada yang lainnya, apakah kalian mendengarkan apa yang aku dengarkan? Maka mereka mengatakan iya ya. Maka Abbas pun berkata, ini jelas berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mandikan Nabi SAW di atas pakaiannya, jangan ada yang buka, sirami saja air di atas baju beliau alaihissalam. Ali lalu menyandarkan Nabi SAW di dadanya, lalu Fadl dan Qutun yang membolak-balikan tubuh Nabi SAW, serta Qusala dan Sakran yang menuangkan airnya. Sementara yang memandikan langsung adalah Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Setelah selesai dimandikan jenazah Nabi SAW, maka beliau lalu dikafani dengan 3 lembar kain putih. Dan para sahabat yang memandikan sempat bingung di manakah Nabi SAW akan dikuburkan. Sekarang sudah selesai, sudah dimandikan, sudah berusaha dikeringkan baju Nabi SAW tadi. Allahu a'lam, saya tidak temukan riwayat apakah Nabi SAW setelah dimandikan di atas bajunya lalu kemudian langsung dikafani dalam kondisi basah atau tidak. Yang jelas Nabi SAW setelah itu dikafani dengan 3 lembar kain kafan. Dan mereka sempat bingung, di manakah Nabi SAW akan dikuburkan? Apakah diantar ke Baqi, kuburan para sahabat, atau di rumah beliau? Dalam kondisi mereka bingung, mereka lalu bermusyawarah dengan Abu Bakar yang menjawab, aku telah mendengar, kata Abu Bakar, aku telah mendengar dari Nabi SAW, beliau pernah bersabda, kami para nabi bila meninggal dunia akan dikuburkan di tempat ia wafat. Dan inilah alasan kenapa Nabi SAW dikubur di kamarnya Aisyah, karena memang beliau meninggal di situ ya.
Jadi kalau ada yang bertanya kenapa kok ya kuburan Nabi SAW kuburannya malah ada rumahnya, ya ini bukan karena kasus rumah, sementara Nabi SAW melarang untuk membangun bangunan di atas kuburan, gitu kan. Dalam hadis beliau kepada Ali bin Abi Thalib, hai Ali, aku wasiatkan kepadamu jangan kau temukan kuburan kecuali kau sama ratakan dengan tanah. Ada larangan masalah itu. Tapi Nabi SAW karena meninggal di situ maka ditutup, maka dikubur di dalam rumah Aisyah. Dan ini pengecualian tentunya. Ya, ini pengecualian karena Nabi SAW sudah mengatakan semua nabi-nabi dimakamkan di tempat mereka meninggal. Saat akan dimakamkan pada saat itu para sahabat bingung lagi. Apakah kuburan Nabi SAW seperti kebiasaan kaum muhajirin dan ansar, yaitu tanpa lahat? Apakah kebiasaan seperti muhajirin tanpa lahat atau seperti ansar dengan lahat? Ya, jadi ada perbedaan di sini ya. Kalau orang-orang muhajirin terbiasa tanpa lahat, ya, tidak ada lagi. Kalau orang muhajirin itu dilubangi lalu ditaruh jenazahnya. Kalau orang ansar enggak, dibuat gali lalu dilahat lagi ke dalam, jenazah ditaruh dalam. Apakah mengikuti cara muhajirin atau cara ansar? Abbas berkata radhiyallahu anhu, utuslah agar Abu Ubaidah dan Abu Talha datang untuk ikut menguburkan Nabi SAW. Biar nanti sahabat-sahabat ini yang memberitahukan kepada kita, mungkin mereka punya informasi dari Nabi. Abu Ubaidah radhiyallahu anhu selalu bertugas mengubur para muhajirin dan Abu Talha selalu mengubur orang-orang ansar. Maka dua orang ini dipanggil. Siapa yang datang terlebih dahulu kata Abbas, maka kita mengikuti tata caranya. Kalau yang pertama datang nanti adalah Abu Ubaidah, berarti kita ikuti cara muhajirin. Tapi kalau yang datang pertama Abu Talha dari ansar, maka kita ikuti orang-orang ansar, pakai lahat berarti. Ternyata yang datang terlebih dahulu adalah Abu Talha dari orang ansar. Maka dikuburlah Nabi SAW sesuai dengan cara ansar atau menggunakan lahat. Sebelum dimasukkan ke dalam liang lahat, diiklankanlah siapa yang mau mensolati Nabi SAW, ya, silakan datang. Maka berbondong-bondonglah muslimin mensolati Nabi SAW di dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dan saking banyaknya yang mensolati sampai Aisyah sendiri berkata, kami tidak mendengar suara diturunkannya jenazah Nabi SAW ke liang lahat kecuali tengah malam. Dan itu terjadi di malam Rabu atau Selasa malam, hari Selasa tanggal 13 Rabiul di tahun 11 Hijriyah. Ya. Jadi saking banyaknya orang sholat, karena rumah Nabi SAW Aisyah kecil, maka setiap masuk sekian orang keluar lagi, disolati lagi. Dari sampai habis duhur itu, ya, sampai menjelang tengah malam, baru dikubur Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Tentu ada kejadian juga di sini, beberapa kejadian yang sempat terjadi pada saat itu. Di antaranya salah satu, ini sudah saya jelaskan juga dalam kisah Muawiyah radhiyallahu anhu. Pada saat beliau melihat jenazah Nabi SAW ya, akan diturunkan, maka beliau sempat ya, menjatuhkan sesuatu. Entah saya lupa dalam riwayat itu dijelaskan apa ya. Lalu kemudian dia pun mengatakan, sebentar hai Ali, jangan diturunkan, jangan ditutup kuburan Nabi SAW karena aku jatuh sesuatu. Lalu aku mau mengambilnya. Lalu dia pun turun lalu mencium Nabi SAW. Ali, Fadl, Qutun dan Sakran radhiyallahu anhu berempat turun ke liang lahat. Termasuk yang menghadiri pemakaman Nabi SAW adalah Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu yang sengaja melepaskan cincinnya dan melemparkan masuk ke liang lahat Nabi SAW. Lalu ia berkata, cincinku terjatuh dan aku akan mengambilnya. Maka Ali pun mengizinkan. Saat turun dan mengambil cincinnya, maka Mughirah pun menyentuh tubuh Nabi SAW dan berkata, aku ingin menjadi manusia terakhir yang menyentuh Nabi SAW. Dalam riwayat lain dikatakan ini adalah kejadian pada Muawiyah bin Abi Sufyan. Semuanya dari riwayat sahih. Dan ini menandakan teman-teman sekalian bagaimana cintanya para sahabat kepada baginda Nabi SAW. Karena sampai meninggal pun mereka ya tidak mau ya kehilangan Nabi SAW. Juga ada riwayat lain ya, tapi saya belum menelusuri tentang kesahihan ini. Tapi waktu Nabi SAW sedang mengatakan tadi sebelum meninggal Alaihissalam, beliau mengatakan, siapa yang pernah aku zalimi maka ambillah haknya, siapa yang pernah aku pukul maka pukullah. Maka ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, Anda pernah memukulku. Kemudian Nabi SAW mengatakan, baiklah, balaslah. Dia mengatakan, tapi ya Rasulullah, waktu Anda memukulku, menyentuh dengan tongkat Anda, walaupun itu tidak disengaja gitu kan, Anda waktu itu bagian badanku terbuka, tersingkap, maka kena kulitku langsung. Aku pun minta itu. Maka para sahabat menghardik orang ini. Kemudian pada saat pun Nabi SAW mengatakan, biarkan dia, tidak boleh ada yang menolong, biarkan dia mengambil haknya. Waktu Nabi SAW singkapkan bajunya, maka dia pun memeluk dan mencium badan Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, kenapa? Dia mengatakan, aku sudah mengetahui ya Rasulullah, Anda akan meninggal dunia, maka aku ingin aku menyentuh tubuh Anda ya sebelum Anda meninggal dunia. Ini perilaku para sahabat tentunya yang terjadi pada baginda Nabi SAW. Tapi ini ulama umumnya sepakat mengatakan ini adalah khususiyatun Nabi
alaihissalatu wassalam. Ini khusus buat Nabi SAW, bukan semua orang. Setelah selesai pemakaman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu balik ke rumahnya dan ia menemukan Fatimah sedang menangis dengan keras. Seraya berkata kepada Ali, apakah jiwa kalian mampu menuangkan tanah ke tubuh Nabi SAW? Semua perasaan para sahabat itu muncul, ya, karena cinta dan fahamnya mereka bahwa musibah yang paling besar adalah dengan terputusnya wahyu dari langit. Perasaan para sahabat ini bukan hanya saat beliau SAW meninggal dunia, tapi setiap kali teringat Nabi SAW setelah itu, bahkan setiap orang beriman akan tersentuh dan air mata mereka tidak cukup dengan menetes, tapi dengan tunduknya hati dan anggota tubuh dan juga, ya, seluruh organ tubuhnya tunduk kepada hukum yang dibawa oleh Nabi SAW. Ya. Dan ini teman-teman sekalian adalah cerita tentang dikuburnya Nabi SAW dan dimakamkannya beliau alaihissalatu wassalam. Ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil di sini dalam penutupan ini tentunya, teman-teman sekalian. Yang pertama adalah bagaimana manusia yang terbaik pun wafat dan meninggal dunia. Seperti kita juga akan meninggal dunia. Yang kedua, ada satu kejadian juga terjadi, dan ini riwayat sahih. Waktu Nabi alaihissalatu wassalam, ini pelajaran yang kedua ya, kalau kita akan bertemu dengan beliau, asal syaratnya, ya, kita beriman dan mengikuti sunnah-sunnah beliau alaihissalam. Pada saat beliau lagi sakit parah dan beliau tadi naik di mimbar, ya, maka ada sahabat yang sempat menangis. Mereka menangis terisak-isak. Dan Nabi SAW masuk ke dalam rumahnya dan beliau sempat mendengar suara tangisan sahabat yang sangat besar. Maka beliau pun memaksakan diri keluar yang kedua kali, kemudian beliau naik di atas mimbar dan beliau mengatakan, hai manusia. Setelah memuji Allah dan salat pada diri beliau SAW, beliau mengatakan, hai manusia, janganlah kalian bersedih karena pertemuan kita yang sebenarnya di Haud, di kualaku nanti, ya, kuala Nabi SAW yang ada di mahsyar nanti. Semua orang di antara kita insya Allah yang mengikuti sunnah Nabi SAW, setelah timbangan amalnya lolos, maka dia akan minum dari haud. Yang kata Nabi SAW, haudku jaraknya adalah 1 bulan. Jadi lebarnya 1 bulan, panjangnya 1 bulan, gitu kan. Dalam riwayatnya dikatakan seperti antara San'a dan Ailah, ya, 2 kota yang sangat jauh jaraknya, lebih dari 1000 km. Maka itulah hak haud Nabi SAW. Dan beliau mengatakan juga, sesungguhnya gelas-gelas minumnya atau canteng-cantengnya itu sejumlah bintang di langit. Siapa yang minum seteguk maka tidak akan haus, tidak akan haus selamanya. Kata Nabi SAW, hai sekalian manusia, jangan kalian bersedih karena perjanjian kita sebenarnya di haud. Ini aku meninggal duluan, kalian juga akan menyusul. Yang penting istiqomah. Ada satu poin penting di sini teman-teman sekalian. Kalau ada di antara kita insya Allah yang sudah ada di majlis taklim, sudah mulai menerapkan sunnah-sunnah Nabi SAW, maka tahap yang paling penting setelah itu adalah istiqomah. Itu yang paling penting. Ya, bagaimana kita bisa mempertahankan ini sampai mati? Kalau syaitan datang bisikkan, apakah memang sudah ini yang benar? Apakah sudah ini? Apakah memang harus begini? Atau mungkin masih bisa berbuat dosa nanti bertobat lagi? Ini semua waswas syaitan. Karena sudah ada sunnatullah. Bagaimana para sahabat akhirnya mengikuti sunnah Nabi SAW dan mereka akhirnya menyusul Nabi SAW. Dan wasiat tadi jelas. Nabi SAW mengatakan kalimat tersebut. Kalau sesungguhnya, ya, perjanjian kita sebenarnya adalah di haud. Pelajaran yang ketiga, bagaimana agama Islam telah sempurna dengan meninggalnya Nabi SAW, dengan meninggalnya Nabi SAW, dan menandakan berarti umat Islam tidak perlu lagi menambah-nambah. Ingat wasiat Nabi di Haji Wada, ya, siapa yang hidup di antara kalian nanti akan melihat banyak perselisihan, maka aku mewasiatkan kepada kalian berpegang teguhlah pada hal atau 2 hal yang tidak akan membuat kalian akan sesat dari perselisihan itu, yaitu kitabullah dan sunnati. Maka harusnya kita melakukan ini, jaga kemurnian ajaran Al-Quran, kemudian ajaran Nabi SAW. Yang keempat, bahwasanya memang akan ada khalifah-khalifah, ya, penerus-penerus Nabi SAW. Di antara dimulai dari Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, seterusnya. Dan ini seperti kalau kita review tentang perang Khandaq, di mana Nabi SAW waktu menghancurkan sebuah batu, beliau mengatakan Allahu Akbar, aku telah diperlihatkan oleh Allah kalau seluruh jazirah Arab, ya, termasuk Yaman, Syam, semuanya di bawah kekuasaan umatku. Artinya akan ada pengganti-pengganti Nabi alaihissalam. Hanya saja yang kita sayangkan sekarang, banyak di antara pemimpin muslimin tidak menjalankan sunnah Nabi SAW. Mereka menganggap remeh masalah itu. Makanya beliau mengatakan akan datang sepeninggalku nanti orang pemimpin-pemimpin yang safih, yang bodoh sekali,
karena mereka tidak pernah mengambil sunnahku dan tidak pernah mengikuti petunjuk-petunjukku. Sejarah sudah mencatat bahwasanya Khulafaur Rasyidin menerapkan sunnah Nabi SAW, Umayyah, Abbasiyah, terus saja mereka menjalankan sampai ke Utsmaniyah. Di masa-masa kejayaan mereka coba menerapkan Al-Quran dan Sunnah, dan akhirnya, atau Islam, akhirnya Allah SWT berikan kejayaan. Dan kapan mereka meninggalkan itu, maka terpuruklah kaum muslimin, ya. Jadi ini kembali kepada ajaran Nabi SAW. Kemudian yang terakhir, teman-teman sekalian, janji Allah benar dan pasti akan terjadi, termasuk masalah lahirnya kita, meninggalnya kita, semua takdir Allah SWT harus diyakini tentang kebenarannya. Termasuk dengan adanya kehidupan di muka bumi ini, kita bisa melihat satu sama yang lain, kita bisa menghirup udara, kita bisa merasakan makanan dan minuman, dan di satu sisi kita juga bisa merasakan kesusahan dari sakit, dari gangguan orang dan seterusnya. Ini semua adalah sunnatullah yang menandakan memang ada kehidupan lagi di sana, di akhirat, yang juga akan menjadi kenikmatan abadi bagi orang beriman dan akan siksaan yang abadi bagi orang-orang yang kafir. Maka peganglah firman Allah SWT, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan meninggal kecuali dalam keadaan Islam.